Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa di subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ya. Di kajian rutin mengkaji kitab-kitab para ulama, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian terhadap hadis arba'in yang kita kaji dari syarah yang ditulis oleh Ibnu Daqiqil Id ya rahimahullah. Di hadis yang ke-25 ya. Al-haditsu al-khamisu wal ishrun. Ya, yang saya beri judul menyaingi orang kaya dalam sedekah. Saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Dzarin radhiyallahu anhu aidan, dari Abi Dzar semoga Allah meridhoinya ya juga. Ya, jadi ini dari Abi Dzar lagi ya karena hadis sebelumnya dari Abi Dzar. Anna ini salah nulis ya, bukan annas tapi anna. Ya karena kalau an tidak bisa ya masuk ke isim ya. Harusnya anna. Anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu berkata di Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthur, ya telah pergi artinya membawa orang-orang yang memiliki kekayaan, dusur ya, bil ujur ya, dengan pahala-pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kita sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka saum sebagaimana kita saum. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan sisa-sisa harta mereka. Dengan kelebihan harta mereka. Ya, di sini yang tidak bisa mereka lakukan ya. Jadi kalau orang kaya bisa bersedekah dengan hartanya, sedangkan kita tidak bisa. Kalau sholat, saum bisa. Tapi mereka bersedekah dengan harta. Mereka punya harta. Sedangkan kita ini tidak punya. Wahai Rasulullah, itu bagaimana? Qala, ya Nabi menjawab, awalaisa qad ja'alallahu, bukankah ya Allah sungguh telah menjadikan lakum bagi kalian ma tasaddaqun, apa yang bisa kalian sedekahkan. Ya, jadi di sini Rasulullah menjawab bahwa sedekah tidak hanya dengan harta. Inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya ya dengan setiap tasbih itu juga sedekah, itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Setiap takbir itu juga sedekah. Kulli tahmidatin, ya setiap tahmid yang mengucapkan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin, setiap tahlil mengucapkan la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrin bima'rufin, ya menyuruh kepada yang ma'ruf juga sedekah. Wa nahyin an munkarin sedekatan. Mencegah dari kemungkaran ya adalah sedekah. Wa fi budai ahadikum, dan pada ya budi di sini bisa diartikan farji ya, kemaluan ya, atau juga bisa diartikan jima ya.
hubungan suami istri ya salah seorang dari antara kalian juga sedekah. Kalau mereka berkata ya Rasulullah ini adalah apa Hamzah ya ayat ti bukan alif ini Hamzah ya setelah ya-nya ini ayat ti gitu ya ayat ti ini panjang pakai ya ayat ti ya ahaduna apakah salah seorang dari kami mendatangi syahwatahu atau maksudnya menyalurkan syahwatnya ya berhubungan suami istri wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya, dan apakah dia akan mendapatkan pahala padanya? Ya, berarti itu kan sesuatu yang halal begitu ya. Apakah itu mendatangkan pahala? Qala maka Nabi menjawab, "Ara'aitum bagaimana pendapat kalian? Lawa do'aha fi haram kalau dia meletakkannya ya meletakkan syahwatnya pada yang haram. Akana alaihi wizrun apakah ada dosa atasnya?" Ya, jadi kalau disalurkan melalui hal yang haram, bukankah itu juga itu berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halali. Maka begitu juga apabila dia ya meletakkannya, melampiaskannya, menyalurkannya dalam yang halal, maka ada pahala baginya gitu ya. Sebagaimana dia menyalurkan kepada yang haram dapat dosa, maka kepada yang halal dia dapat pahala. Rawahu Muslim. Muslim ini salah nulis ya. Muslim. Muslim. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dalam hadis nomor 1006 ya. Baik, ikhwas sekalian, barangkali ada yang mau mencoba membaca syarahnya, tapi harus sudah dipersiapkan Pak ya, jangan Insya Allah, spontanitas. Ya. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adusur bidomi dal. Ya, Jam'u. dibaca akhirnya Pak. Adusuru. Oh, abdu bidomi dali. Ya. Jam'un dasari. Jam'u dasrin. Jam'un dasrin bifatihah bahwa malu al kasiri kasiru al malu kasiru ya wa qauluhu aulai sakot ja'ala wahu lakum ma tasaddaqun riwayatu fiha fihi fihi oh ini salah berarti ya riwayatu oh ya fiha ya iya riwayatu fiha wa tasdidi soda bi tasdidi bi tasdidi soda wadali sodi bi tasdidi sodi wadali jami'an wa yajuzu fi riqati takfifu sodi ya sampai situ aja Pak terjemahkan ini apa menjadikan doma bidomi dal dusur jadi kata dusur itu dengan didomakan dal berarti dusur dibacanya du gitu ya bacanya du ya Jam'u ini apa ya mengurus apa Ustaz? Sekelompok mengurus harta kekayaan bukan ini kan sedang menjelaskan lafaz dusur Pak jadi dusur itu adalah jamak dari dasrin dengan difathahkan dalnya jadi dipatahkan dan dia adalah apa harta yang banyak ya harta yang banyak dan mereka berkata saja dan sabdanya dalam sabdanya apakah
Allah tidak menjadikan bagi kalian, Bukan tidak, bukankah Allah telah menjadi, sungguh bukankah Allah telah Allah menjadikan menjadikan kalian bagi apa kalian bagi kalian bersedekah saja. Mereka apa bersedekah. yang bisa kalian Apa yang kalian bisa lakukan. sedekahkan? Diriwayatkan apa saja? Di Padanya dalam riwayat eh, ditasydidkan short salah satu dal gitu Ustaz. dan Gimana itu? dalnya secara Dan dalnya bersamaan bersamaan dan sesungguhnya. dibolehkan dalam bahasa itu meringankan short gitu Ustaz. Hmm. Baik Pak, ya jadi ini menjelaskan tentang lafaz ya yang ada di dalam hadis ini, yaitu khususnya yang pertama tentang kata dusur. Ya, jadi dusur itu bidomid dal dengan mendomahkan dal jadi dibaca dusur. Ya, dusur itu adalah jamak dari dasrin. Ya, jadi mufradnya dasrin. Dengan memfathahkannya. Jadi da dibaca da. Nah, maknanya apa? Ya, makna dari dasrun itu adalah al-malul katsir, harta yang banyak. Ya, jadi kalau dikatakan zahab ahlud dusur, ya, telah pergi membawa ya orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Ya, ahlud dusur. Ya, begitu. Nah, kemudian berikutnya menjelaskan kata tasaddaqun. Ya, itu dalam hadis disebutkan awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Kata tasaddaqun ya, ar-riwayah fihi atau fiha, riwayat padanya pada hadis tersebut, atau kalau fiha berarti pada jumlah tersebut gitu ya. Tergantung dia kembali ke apa. Kalau jumlah berarti muannas ya, berarti fiha. Ya, dengan mentasydidkan shad dan dal. Jadi shad dan dalnya ditasydidkan berarti tasaddaquna. Ini tasaddaquna. Jadi shad dan dalnya ditasydidkan. Jami'an semuanya, dua-duanya. Nah, tetapi wa yajuzu fil lugha boleh di dalam bahasa, secara bahasa boleh takhfifus shad, mentakhfifkan shad, artinya tidak ditasydidkan. Jadi tasydid lawannya takhfif ya. Kalau tasydid pakai tasydid, kalau takhfif artinya tidak pakai tasydid ya, sebagaimana yang kita baca di sini. Jadi tasaddaqun, shadnya tidak ditasydidkan. Ya, itu secara uraian dari kosakatanya ya. Nah, kemudian berikutnya itu masuk ke faidah-faidah ya dari hadis ini. Ya, silakan yang lain barangkali ada yang mau baca paragraf berikutnya. Siapa? Coba. Siapa coba sebut namanya? Jainuddin tadi. Indri. Pak Jainuddin, nanti Pak Andre ya, nanti yang berikutnya. Pak Siap. Jainuddin dulu, silakan. Wa fi hadal hadisi fadilatu tasbihi wasairul adhkari. Nah, itu wawunya atop kemana tuh? Wasairil adhkari. Kemana atopnya, Pak? Ke fadilah tadi. Bukan. Kalau yang namanya atop kan harus sejajar. Yang terdekat ya, tasbih. Bukan terdekat, yang sejajar secara maknanya. Oh iya, secara makna yang sejajar berarti kan apakah ke fadilah atau ke tasbih? Ke fadilah. Kalau ke fadilah berarti dalam hadis ini ada keutamaan tasbih dan ada ke seluruh adhkar. Nah, ini sejajarnya sairi ini dengan tasbih atau dengan fadilah? Tasbih ya. Tasbih berarti. Dengan tasbih. Berarti tasbih ya. Iya. Jadi diartikannya dalam hadis ini ada fadilah tasbih dan fadilah seluruh zikir. Begitu. Berarti ke tasbih namanya mengikuti.
Fadilatu. Kan kalau fadilatu kan marfu. Ya. Tasbihi majrur. Nah, maka dia ikutnya ke majrur gitu, syairi. Ya. Ya, ya. Belum kita itu. Wa fi hadal hadisi fadilatu tasbihi wa sairil adkari. Wal amri Nah, bil ini juga kan ma'ruf. wawu lagi ya, atau lagi. Ya. Ya ke sama kan tadi berarti ke tasbihi ya atofnya. Wal amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkari. Wa ihdorin niyati fil mabahati wa innama tasiru to'atin bin niyati. To'atin jadi apa kedudukannya? Tasiru to'atin. Udah pilih tadi? Enggak, tasiru kan fi'il. Oh, fi'il ya. Toro yasiru. Ya, tasiru to'atin. Jadi to'atin jadi apa setelah fi'il jadi majrur jadi apa? Itu to'at. Tasiru to'atun berarti jadi fa'il. Fa'il dari tasiru. Ya. Innama tasiru to'atun bin niyatis sodiqoti. Wa fihi dalilun ala jawaji su'ali al Mustafti itu ada ada titiknya. Mustafti, ada ya. Mustafti ani ba'di ma yakhfa an ba'di ma yakhfa. An ba'di ma yakhfa amaluhu ilmuhu minat ilmuhu alimu ilmuhu da alima min halil mas'uli annahu la yakrahu dalika walam yakun fihi su'u adabin. Su'u jadi isim yakunu ya, yakun. Su'u adabin. Wadakaro alimu dalilu ala dalila. Dalila ala ba'di ma yahfa ala sa'ili. Ya, udah. Cuma di dalam hadis ini ada keutamaan tasbih dan tasbih seluruh zikir. Dan seluruh zikir, tasbih dan seluruh zikir. Tasbih dan seluruh zikir. Dan perintah kepada ma'ruf dan melarang kepada munkar. Dari yang munkar. Dari munkar. Ihdar menampakkan niat. Menghadirkan niat di dalam mubahat itu tadi. Hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah. Wa innama dan bahwasanya menjadikan ketaatan itu dengan niat. Bukan menjadikan hanyalah ketaatan itu wa innama maaf ini tadi betul ya bacanya. Karena nggak cocok kalau dijadikan fa'il nggak cocok. Juga tasiru itu fi'il nakis ya, bukan fi'il tam. Jadi dia butuh isim dan khobar. Jadi betul tadi dibaca wa innama tasiru ta'atin, betul. Cuman ta'atinnya mansub bukan majrur. Iya. Jadi khobar tasiru. Jadi hanya saja. Jadi isim tasirunya mubahat ya. Romir hiya kembali ke mubahat. Hanya saja yang mubah itu menjadi ketaatan begitu. Jadi ta'atin jadi khobar. Hanya saja yang mubah itu menjadi ketaatan dengan niat sodakoh gitu kan? Bukan sodakoh Pak, dengan niat yang benar. Sodakoh.
dengan niat yang di dalamnya ada dalil atas bolehnya Seorang bertanya mustafti apa? Mustafti. Mustafti. Bolehnya bertanya mustafti. Ya, bertanyanya ini mudhof ilaihnya ini adalah mengidofatkan ke fa'ilnya. Bukan ke maf'ul. Jadi mustafti itu fa'il dari soal. Jadi bolehnya seorang yang bertanya itu bertanya. Yang mustafti itu kan orang yang meminta fatwa. Oh, bolehnya yang memberikan fatwa itu bertanya. Meminta, bukan memberikan. Meminta bertanya. Orang yang meminta Tentang, fatwa bertanya. Ya, orang yang meminta fatwa bertanya tentang tentang sebagian apa yang ilmunya disembunyikan, tidak disembunyikan, tersembunyi dari dalil, dari dalil. Apabila ada orang yang apabila dia alima belajar, mengetahui dari hal yang ditanya, dari keadaan, mengetahui keadaan yang ditanya, ya maksudnya dari keadaan yang ditanya itu sesungguhnya la yakrahu, tidak membenci. Tidak membencinya, tidak membenci itu. Tidak, artinya iya. Tidak membenci itu. Tidak membenci hal itu. Walam yakun, dan tidak ada di dalamnya sejelek-jelek adab. Bukan sejelek-jelek, adab, buruknya adab. Buruknya adab. Ya, maksudnya bertanyanya bukan dengan adab yang jelek gitu. Padahal karo alimul dalila, seorang alim menyebutkan dalil atas sebagian apa yang tersembunyi atas yang bertanya, kepada yang bertanya. Alas tadi? Ya, sudah. Ya, jadi ini menjelaskan tentang faidah-faidah ya yang ada di dalam hadis ini ya. Jadi fi hadis, dalam hadis ini pertama ada fadilah, keutamaan tasbih. Karena dalam hadis ini kan disebutkan ketika para sahabat keumuman, ya artinya orang-orang yang tidak memiliki kekayaan, mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang yang memiliki kekayaan, ahlul dusur itu kan mereka sholat sebagaimana sholat. Jadi kalau sholat sama, kita juga sholat. Mereka saum ya sebagaimana kita saum, artinya sama dalam hal saum. Nah, tetapi dalam segi bersodako ya, mereka bersodako dengan harta, sedangkan kita tidak, karena kan kita tidak punya kekayaan, tidak punya harta. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi ya untuk bisa menyaingi orang kaya itu dalam sodako. Ya, bukankah kata Rasulullah kemudian menyebutkan berkenaan dengan zikir-zikir ya, yang zikir itu juga adalah sodako. Ya, bukankah kata Rasulullah setiap tasbih adalah sodako ya, setiap, bahkan satu-satu disebutkan oleh Nabi. Setiap tasbih sodako, setiap takbir sodako, setiap tahmid, tahlil sodako. Ya, nah ini berkaitan dengan zikir. Nah ini menunjukkan adanya keutamaan, ya keutamaan di dalam zikir-zikir itu, ya zikir-zikir yang
secara khusus ya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga menunjukkan ya seluruh zikir gitu ya. Jadi di dalamnya ada keutamaan ya, ada keutamaan tasbih dan seluruh zikir. Nah, kemudian juga ada keutamaan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, karena di sini disebutkan ya secara khusus wa amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Wal amri bil ma'ruf shadaqah wa nahyin an munkarin shadaqah. Ya, menyuruh kepada yang ma'ruf adalah shadaqah. Ya, ketika kita mengajak kepada orang lain pada sesuatu yang ma'ruf artinya sudah secara akal saja sudah bisa diketahui kebaikannya, itu yang ma'ruf itu. Tidak hanya secara syar'i, sehingga orang dengan diajak berlogika yang menggunakan akal sehat mereka akan paham bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Ya, itu namanya ma'ruf. Nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Jadi kalian meskipun tidak bersedekah dengan harta, kalian bisa bersedekah dengan zikir, dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Begitu. Sehingga ini menjadi satu keutamaan tersendiri. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ihdari niyah fil mubahat. Ya, di dalam hadis ini juga ada faidah untuk menghadirkan niat di dalam hal-hal yang mubah. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang mubah, ya makan, minum, tidur, termasuk berhubungan suami istri, ya, sebagaimana dalam hadis ini, itu kan hal-hal yang mubah. Ya, kalau hal yang mubah itu kita sertai dengan niat yang benar, itu akan menjadi ketaatan. Seperti halnya dalam hadis ini Rasul menyebutkan di dalam kemaluan ya budi atau juga bisa diartikan di dalam berhubungan ya suami istri ya salah seorang dari kalian juga itu adalah sodako. Ya artinya dia menjadi sodako kalau kita niatkan. Ya makanya di sini ada faedah ya yang mubah itu menjadi ya hanyalah dia bisa menjadi ketaatan dengan niat yang benar. Begitu. Nah, kemudian dalam hadis ini juga ada dalil bolehnya orang yang meminta fatwa, mustafti, yang bertanya, itu bertanya dari sebagian apa yang tersembunyi ilmunya dari dalil. Ya, jadi dalil secara apa namanya umumnya dia sudah paham tadi ya Rasul menyebutkan dalam hal ini ada sedekah, dalam hal ini ada sedekah, dalam hubungan kalian dengan istri kalian juga ada sedekah. Nah ini kan bisa menimbulkan pertanyaan gitu ya. Apa itu sesuatu yang halal? Maka boleh ditanyakan karena tersembunyi ilmunya. Ya, gitu. Kenapa sesuatu yang memang halal ini juga bisa menjadi sedekah? Ditanyakan oleh sahabat kepada Rasul, dan maka boleh bertanya dari hal yang tersembunyi ilmunya ya dari satu hadis yang disampaikan. Ya, dari satu dalil yang disampaikan. Nah, ini boleh ya. Jadi untuk lebih paham lagi. Jadi ada misalnya ada kerancuan ya yang diketahui ya dari satu dalil, maka boleh ditanyakan biar kita memahaminya. Jangan sampai ada ketidakpahaman kita tidak menanyakannya. Ini juga sebagaimana dalam Kitabul Ilmi di Sahih Bukhari juga ada ya dijelaskan tentang seorang murid ya yang bertanya dari hal yang tidak dipahaminya. Nah itu dibawakan hadis Aisyah ya ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah man husiba udziba gitu ya. Setiap yang siapa yang dihisab dia akan diazab.
Nah, itu kan kemudian Aisyah itu kan cerdas ya, meskipun dia masih kecil ya ketika dinikahi oleh Nabi, tapi kecerdasannya luar biasa. Dia langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, "Amma man utiya kitabahu biyaminihi fayuhasabu hisaban yasira"?" Bukankah orang beriman juga dihisab? Apakah juga akan diazab? Ya, itu kan artinya ada ketidakpahaman lalu bertanya. Maka Rasulullah kan menjawab, ya, "Inna madzalikal arudu." Ya. Kata Rasulullah, yang dimaksud hisab di situ dalam ayat itu bagi orang yang beriman itu hanyalah sebatas disodorkan, diperlihatkan amal-amal orang beriman, lalu mereka mengakui bahwa betul ya kami telah mengamalkan ini, lalu dihapus oleh Allah ya dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga. Jadi boleh ya bertanya dalam hal-hal yang tersembunyi ilmunya. Ya, apabila seorang murid itu mengetahui dari keadaan yang ditanya ya dari gurunya bahwa gurunya itu tidak membenci hal itu. Ya, tidak artinya tidak masalah ya. Jadi guru itu ditanya dengan hal seperti itu dia senang saja ya, gitu, tidak membencinya. Itu kalau membencinya ya termasuk nanti juga kalau misalnya guru sedang menjelaskan tiba-tiba dipotong, nah itu bagian dari tidak beradab. Karena ada hadis lain ya ketika Rasulullah sedang menjelaskan berbicara kepada para sahabat, tiba-tiba datang seorang Arab kundung ya, tiba-tiba nyeletuk bertanya, "Mata sa'ah, kapan kiamat?" Rasul tidak menjawab. Ya, Rasul meneruskan pembicaraan beliau. Nah, itu memotong pembicaraan itu juga kurang beradab. Nah, kalau guru tidak membenci ya ketika ditanya dari hal-hal yang tersembunyi itu, ya silahkan, gitu ya. Dan juga tidak ada adab, kurang adab. Artinya ini kan seperti kayak protes gitu ya. Kenapa begini-begini gitu. Nah, itu dengan cara yang beradab bertanyanya itu. Ya, gitu. Tidak seakan-akan menyalahkan, bukankah begini. Ya, gitu. Jadi dengan adab tetap sebagaimana para sahabat ini beradab ya kepada Rasulullah ya bertanya dengan cara yang beradab. Ya, tidak dengan pertanyaan yang memprotes ya terkesan menyalahkan guru itu. Padahal bisa jadi yang bertanya itu masih dangkal ilmunya. Ya, belum paham yang pemahaman yang secara mendalamnya. Ya, dan seorang alim ini menyebutkan dalil atas sebagian yang tersembunyi terhadap yang bertanya itu. Ya, begitu. Nah, kemudian ya berikutnya tadi Mas Hendri ya silakan. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu wa amrin bima'rufin shadaqatan wa nahyin an munkarin shadaqatan. Isyaratun ila thubuti hukmis sadaqati fi kulli fardin min afradil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari. Akidun minhu. Akadu. Akadu minhu fit tasbihi wa ma dzakara ba'dahu. Li'annal amra bil ma'rufi wan nahyi anil munkari fardun kifayah. Fardu kifayatin. Fardu kifayatin.
wa qad yata'ayyana bi khilafil Waqad adhkar yata'ayyanu. wa qad yata'ayyanu bi khilafil adhkaril lati taqa'a Taqa'u. taqa'u Fi'il mudhari'. nawafilu Nawafila. taqa'u nawafila wa ajrul Wa ajru. faraidi Wa ajru dia mubtada wawunya jadi memulai kembali istinaf. oh ya itu wa ajrul faraidi aktsaru min ajrin nafli kama dalla alaihi qauluhu azza wa jalla wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu alaihi rawahul Bukhari. Ya, sudah. Silakan terjemahkan. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa amrin bima'rufin dan perintah melakukan kebaikan adalah sedekah dan melarang kemungkaran adalah sedekah, merupakan sebuah tanda atas terhadap tetapnya hukum sedekah bagi setiap seseorang. Bukan seorang, fi kulli fardin min afrodil amri, bagi setiap macam gitu ya dari perintah kepada yang ma'ruf. Bagi setiap macam perintah dengan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Akadu minhu akadu apa gitu? Lebih kuat. Lebih kuat. Akadu minhu lebih kuat darinya dalam tasbih dan apa yang disebut setelahnya. Karena sesungguhnya perintah melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran merupakan fardu kifayah. Dan sungguh kadang waqad yata'ayyan, terkadang kalau qad masuk ke fi'il mudhari artinya kadang litaklil ya. Dan terkadang menjadi fardu ain. Nah, gitu. Jadi secara asal fardu kifayah, terkadang menjadi fardu ain. Dan terkadang menjadi fardu ain dengan berbeda dengan zikir-zikir yang sunnah. Ya, yang taqwa itu kan artinya menempati ya. Yang menempati sunnah. Dan adapun pahala kewajiban lebih banyak dari pahala sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW yang ditunjuki oleh sabda bukan oleh firman Allah di dalam hadis qudsi ya. Hadis qudsi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba, dan sesuatu yang mendekatkan tidaklah sesuatu itu lebih mendekatkan kepadaku dengan sesuatu tersebut saya lebih ahabu lebih dicintai, lebih aku cintai, ahabu ilayya, lebih aku cintai
dari apa-apa dari kewajiban, Wajibkan atasnya. dari apa yang aku wajibkan atasnya. Ya. Riwayat Imam Bukhari. Ya, jadi kemudian ini membahas tentang kata amr bin ma'ruf ya, dan nahyi an munkar adalah sedekah ya, kedua-duanya. Nah, di sini ada faedah bahwa ini merupakan isyarat ditetapkannya hukum sedekah pada setiap bentuk, ya, setiap jenis, setiap macam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi apapun itu bentuknya, ya apapun itu bentuknya amar ma'ruf nahi mungkar itu, ya dengan ya banyak sekali gitu wasilah-wasilah untuk melakukan itu ya. Dan itu semuanya adalah sedekah. Karena kan artinya kita memberi kebaikan kepada orang lain gitu ya. Itu juga sedekah. Mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itu adalah sedekah. Dan bahkan amar ma'ruf nahi mungkar ini dari sisi sedekahnya lebih kuat daripada tasbih. Ya, kan sebelumnya disebutkan kullu tasbihah ya. Kita kullu takbira wa kullu tahmida wa kullu tahlil. Ya, itu kan bagian dari zikir-zikir. Amar ma'ruf nahi mungkar ini lebih kuat sedekahnya daripada zikir itu. Wama zakaro atau dzukiro ya, ini dimajulkan. Dan apa yang disebutkan setelahnya? Setelahnya berarti tentang berhubungan tadi ya, berhubungan suami istri dianggap sedekah ya, apalagi itu karena itu kan hal yang mubah. Nah, jadi alasannya kenapa lebih kuat amar ma'ruf nahi mungkar? Li'anna amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar fardu kifayah. Karena fardu kifayah wajib. Ya, cuman wajibnya wajib kifayah. Dan terkadang menjadi fardu ain ketika tidak ada lagi misalnya orang yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali dia, maka menjadi wajib bagi dia, fardu ain. Ya, jadi berbeda dengan zikir-zikir yang menempati posisi sunnah saja, karena zikir itu kan sunnah. Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah, bahkan terkadang menjadi fardu ain. Nah, maka pahala yang wajib tentu lebih banyak daripada pahala sunnah. Sebagaimana ditunjukkan, ya, makna ini ditunjukkan oleh hadis qudsi, ya, firman Allah Ta'ala. Ya, tidaklah yang mendekatkan kepadaku, ya, tidak ada sesuatu yang seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai. Jadi sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang hamba untuk bisa mendekatkan kepada Allah, dan sesuatu itu paling dicintai oleh Allah adalah yang diwajibkan olehnya. Jadi menunjukkan yang wajib lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Begitu ya. Kalau ba'dul ulama ya, sebagian ulama berkata yazidu tsawabul fardhi ala tsawabin nafli sab'ina darajatan. Wastasnasa lahu bihaditsin. Ya, pahala wajib bertambah ya atau lebih daripada atau melebihi pahala sunnah dengan 70 derajat ya, dan sebagian ulama tersebut apa namanya? Ya, mengambil faidah dari hadis tersebut ya. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi budi ahadikum shadaqatan. Ya, ini kan atop terus ya, jadi apa namanya? Wa amrin bil ma'ruf gitu ya, wa nahyin wa fi wa di situ ada atop. Jadi mengatopkan walaupun dia mengatopkan jumlah. Sehingga jumlahnya sama, yaitu kan awalnya menggunakan awalaisa. Bukan, jumlahnya menggunakan inna ya, inna bikulli. Sehingga sodakotan ini adalah isim inna. Adalah isim inna. Sehingga diatopkan menjadi mansub terus. Ya, sodakotan mansub terus. Ya.
Jadi atopkan kepada jumlah yang menggunakan inna, ya pada jumlah-jumlah berikutnya innanya dihilangkan. Ya, nah jadi kata wa fi bud'i ahadikum shadaqatan huwa bidomil ba'i. Ya, ini menjelaskan kata bud'i. Bud'i itu ba-nya didomahkan, bud'i dibacanya. Ya, wa yutlaqu 'alal jima'i, dan dia digunakan ya maknanya adalah untuk jima, ya berhubungan suami istri, awa 'alal fajri nafsi, dan juga bisa digunakan lafaz tersebut kepada makna farji itu sendiri. Kemaluan. Makanya tadi saya menerjemahkan bisa bermakna pada kemaluan salah seorang dari kalian ataupun pada jima, berhubungan suami istri ya salah seorang dari kalian. Wakilahuma yasihu iradatuhu hahuna, dan kedua makna tersebut juga sah ya, boleh-boleh saja. Jadi memaksudkannya di sini. Jadi dalam hadis ini bisa kita artikan berhubungan suami istri, jima, bisa juga diartikan farji itu sendiri. Ya, waqad taqaddama annal mubahat tasiru bin niyati ta'atin. Telah terdahulu ya dalam pembahasan hadis-hadis sebelumnya bahwa yang mubah itu dengan niat itu bisa menjadi ketaatan. Ya, fal jima'u yakunu ibadatan idza nawa bil insanu fa'il dari nawa qada'a haqqi zaujati, ya wa mu'asyaratahu, ini atopnya ke qada'a ya, wa mu'asyarataha bil ma'rufi au talaba, ini atop lagi, au talaba waladin sholihin au i'fafa nafsihi, ya au zaujatihi. Nah ini atopnya ke nafsi. Jadi atap itu harus jelas dia kemana, karena mengikuti nafsihi au zaujatihi au ghairo. Nah ini atopnya ke yang sebelumnya ya, beda ya, au ghairo dzalika minal maqasidis sholihati. Jima itu menjadi ibadah apabila seorang manusia meniatkan dengan jima itu, apa niatnya? Menunaikan hak istri, dan menggaulinya dengan ma'ruf, dengan cara yang baik, atau untuk mencari ya mendapatkan anak yang soleh. Ya, dengan berhubungan itu kan dia ingin mendapatkan anak yang soleh, atau menjaga dirinya, ifaf, menjaga dari yang haram, menjaga dari zina ya, jaga dirinya dari yang haram, atau juga menjaga istrinya, ifaf ya, ifah, atau yang lainnya dari maksud-maksud yang benar, yang baik. Wa qauluhum, dan perkataan mereka para sahabat, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aitum law wada'aha fil haram ya kana alaihi wizrun. Ini udah terjemahnya ila akhir, dan seterusnya. Fihi jawazul qiyas. Nah di sini bisa diambil faidah ya dari jawaban Nabi ini menunjukkan bolehnya kias ya, bolehnya mengkiaskan. Ini salah satu beristidlal ya, bagaimana dalam dibahas dalam ilmu ushul fikih, bolehnya mengkiaskan, menganalogikan. Wa huwa madhabul ulama ya, dia adalah madhab para ulama. Walam yukhalif fihi, tidak ada yang menyalahinya illa ahlul zahir, kecuali ahli zahir. Ahli zahir itu imamnya Daud az-Zahiri. Jadi dia madhab zahiri ya, dikenal dengan madhab zahiri, dan dikuatkan oleh Ibnu Hazm ya, Al-Andalusi ya, beliau punya kitab besar namanya Al-Muhalla. Itu ahlu zahir, mereka menolak kias ya, sehingga perbedaan dari ahlu zahir tidak dianggap ya, karena mengambil menjadikan kias itu sebagai cara untuk memahami dalil, itu menjadi kesepakatan para ulama. Karena kalau tidak ada kias, banyak hal dari syariat ini yang terabaikan. Ya, gitu. Nah, buktinya di antara dalilnya adalah dalam hadis ini Rasul mengkiaskan.
Jadi antara dalil penggunaan kias adalah hadis ini. Jadi Rasul sendiri mengkiaskan. Mengkiaskan apa? Mengkiaskan bukankah menempatkan syahwat, ya, menyalurkan syahwat kepada yang haram itu dosa? Ya, lalu dikiaskan dengan menyalurkan syahwat kepada yang halal dapat pahala. Begitu. Berarti kan itu menganalogikan, itu namanya kias. Makanya dalil ini, hadis ini menjadi dalil penggunaan kias. Wa ammal manqulu 'anit tabi'ina wa nahwihi min dhammil qiyas falaysa al-muradu bihil qiyas alladhi ya'haduhu fuqaha'ul mujtahiduna. Adapun yang dinukil diriwayatkan dari tabi'in dan semacamnya dari yang semisal dengan mereka, maksudnya tabi'ut tabi'in, dari mencela kias. Ya, mencela kias bukan yang dimaksud adalah kias yang biasa digunakan oleh para ahli fikih dan mujtahid. Jadi ketika ada nukilan riwayat tercelanya kias, itu bukan maksudnya kias yang dilakukan oleh para ulama, bukan. Makanya harus benar di dalam memahami perkataan orang-orang salaf, ya. Tapi itu harus menempatkan perkataan-perkataan mereka itu dengan benar. Jangan asal memahami. Makanya kita butuh kepada ilmu para ulama itu supaya tidak salah paham. Kebanyakan kita salah paham, ya, terhadap perkataan ulama-ulama salafus saleh dulu. Ya, makanya begitu beruntun, ya, yang memahami perkataan para sahabat. Yang lebih memahami perkataan para sahabat adalah tabi'in. Yang lebih memahami perkataan tabi'in berarti tabi'ut tabi'in, terus nyambung begitu. Sehingga ilmu itu ada sanadnya. Ya. Gitu. Kalau kita terkadang mereka-reka sendiri, ya, perkataan dari sahabat, dari tabi'in, tanpa kita mengetahui apa yang dimaksud dari perkataan itu dari para ulama yang mengambil ilmu langsung dari mereka. Begitu. Nah, jadi yang dicela oleh para tabi'in kias itu bukan kias yang digunakan di sini. Nah, wahadal kias huwa kiasul aksi. Nah, ini kias di sini adalah kiasul aksi, kias yang terbalik. Ini adalah salah satu macam kias. Kiasul aksi. Jadi kias terbalik. Jadi kalau pada yang haram, syahwat disalurkan pada haram, ada dosa, maka sebaliknya, kan gitu, ya. Ya, sebaliknya, aksu itu sebaliknya. Berarti kalau disalurkan kepada yang halal, di situ ada pahala. Itu sebaliknya, kan. Itu namanya kiasul aksi. Wa ikhtalafal usuliyun fil amali bihi, para ahli usul fikih maksudnya berbeda pendapat dalam mengamalkan kiasul aksi ini. Wal hadisu dalilun liman amila bihi, dan hadis ini menjadi dalil bagi orang yang mengamalkan kiasul aksi tersebut. Ya, baik ikhwah sekalian, ya, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari satu hadis ini. Jadi para ulama itu luar biasa, ya, ikhwah sekalian, dalam memahami hadis. Jadi ketika kita memahami hadis sendiri, ya, kita baca hadis bahkan dari segi maknanya aja belum paham. Ya, dari segi makna terjemahnya aja belum paham. Apalagi faidah-faidahnya. Oleh karena itu kita butuh kepada ilmu para ulama, ya, di dalam memahami, mengambil banyak faidah dari hadis tersebut. Begitu. Makanya harus tahu diri. Ya, kita ilmu kita masih sedikit. Ya, jangan kita kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada, ya, betul, ya, kalau maknanya kita tidak kembali kepada hawa nafsu, tidak kembali kepada pemahaman-pemahaman yang melenceng dari Quran Sunnah, betul. Tetapi bukan berarti kita harus memahami sendiri Quran dan Sunnah itu. Karena ilmu kita terbatas, bahasa Arab saja belum bisa, begitu kan?
Gitu. Jadi arti kembali Quran dan Sunnah ya artinya kita harus belajar kepada para ulama di dalam memahami, menggali Quran dan Sunnah itu. Bukan berarti kita baca sendiri ayat, baca sendiri hadis, lalu pahami sendiri. Karena perlunya syarah hadis itu begitu. Ya, supaya kita tahu ya mengukur kemampuan diri sendiri, kapasitas diri kita sendiri. Ya, gitu. Para ulama itu sangat luar biasa keilmuan mereka di dalam menggali. Bahkan dari satu hadis itu banyak sekali faidah-faidah yang didapatkan. Imam Syafi'i rahimahullah itu kan ilmunya luar biasa. Jadi kalau kita sekarang banyak yang melecehkan, yang menganggap remeh madhab Syafi'i ya. Ini orang yang tidak mengerti ya, tidak mengenal ya bagaimana hebatnya ilmu Imam Syafi'i itu. Beliau itu kalau memahami satu hadis saja itu kan sampai malam hari beliau tidur bangun lagi, memikirkan, merenungkan faidah-faidah dari satu hadis. Ya, bahkan dalam pada suatu diceritakan pada suatu malam itu memahami hadis tentang Rasul yang kepada seorang anak kecil ya yang burungnya mati itu. Ya, Rasul mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Itu kan direnungkan oleh Imam Syafi'i semalaman. Ya, sampai beliau mengatakan, saya mendapatkan sekitar 70 hukum, 70 faidah ya dari hadis ini, dari satu hadis ini. Begitu. Jadi orang yang bisa langsung mendapatkan banyak faidah ya langsung melihat ayat, langsung melihat hadis tanpa perlu kepada tafsir ya tanpa memerlukan bantuan tafsir dari yang lain karena dia sudah mahir dalam tafsir, lalu kepada syarat dia itu sudah menjadi mujtahid mutlak seperti itu. Ya, baik ikhwas sekalian, kita cukupkan untuk kajian kita pada subuh kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sedikit mungkin kalau ada yang ditanyakan. Ya, cukup ya insyaallah. Kita tutup ya kajian kita pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik.